Nah, selain bola, apa yang lagi rame? Kayaknya MotoGP nih, Wah, Om Bur. MotoGP emang nggak ada habisnya dia ya. Iya, Karena kan MotoGP. 2 pekan lalu tuh baru digelar race perdana di Thailand kan. Iya. Dan hasilnya Marquez bisa juara di sana. Udah bisa diprediksi. Nah, itu udah Marquez, prediksi kan, ya karena dia pakai tim satelit aja jago apalagi tim gimana pabrikan. ya kan. Sebenarnya motornya Marquez di pabrikan dengan adeknya nih si Alex Marquez. Iya, sama ya. Tim satelit tuh sama GP24, cuma Alex Marquez ngomong tuh sebenarnya ada komponen yang berbeda, cuma nggak banyak. Tapi tetapnya perubahan komponen itu ya menguntungkan Bukannya Marquez. motor udah di-lock dengan komponen-komponennya ya sebelum musim balap mulai ya? Bener. Nah itu maksudnya Marquez si Alex Marquez itu bilang sebenarnya ada perbedaan. Walaupun motor kita sama-sama GP24, cuma tuh ada spesifikasi yang berbeda antara yang pabrikan sama yang satelit. Kalau misalnya nggak ada perbedaannya sama aja bohong kan. Iya iyalah. Nguntungin tapi biasanya satelit. kalau satelit tahun sebelumnya Om? Biasa tahun sebelumnya, cuma karena tahun ini Ducati ada apa? Tapi Ducati banyak banget loh motornya. Banyak banget dia. Di kompetisi ini ada 6 ya? Iya benar, ada selain ada Marquez kan, adiknya sama timnya Valentino Rossi itu yang apa? Yang VR46 Racing Team kan. Ada Fabio Giantonio kan, itu ada pokoknya ada 6 total. Malah tahun lalu 8. Tahun lalu 8 ada Pramac kan. Jorge Martin itu juara dari Pramac kan, tim satelitnya kan. Tim satelitnya. Sekarang Jorge Martin pindah ke Aprilia, terus juga Pramac ya pindah pabrikan nih, dia pindah dari Ducati ke Yamaha. Ini udah waktunya Ducati beli motor yang 125 cc di 125 Indonesia. cc, betul. Laku pasti. Jangan yang premium mulu ini. Iya, jangan yang premium mulu. Iya, kayak Yamaha lah. Iya, Yamaha benar. Kan? Bintang iklannya kan Komeng dulu ya. Komeng luar biasa. Ducati harus bikin tuh. Benar. Ini pangsa pasar Indonesia gede loh. MotoGP kalau dibanding F1 banyak karena kita orang Indonesia lebih banyak naik motor. Iya. Cuman kita pengen ngerasain yang 125 aja. Iya, benar. Yang gede-gede cc-nya. Repot bawanya. Harganya juga ampun-ampun kan. Nah makanya tuh seru tuh. Benar-benar. Nih jadi setelah di Thailand, next race itu di Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo ya di akhir pekan ini. Nah itu apa kontur sirkuitnya sama Thailand beda banget ya? Sebenarnya ini konturnya itu sebenarnya clockwise atau berlawanan dari arah jarum jam ya. Jadi, biasanya Marquez nih di tipe sirkuit gini biasa jago nih. Dia kiri ya? Kiri. Jadi tuh semenjak dari sirkuitnya dia dipakai belok kiri yang jago. Bener. Dari sirkuitnya pertama kali dipakai di tahun 2013 kalau nggak salah itu Marquez sudah 3 kali juara di Argentina tahun 2014, 2016 dan 2019. Sebenarnya setelah 2019 kan Marquez emang sempat ada masalah kan kayak dia cedera terus juga motornya nggak kompetitif. Baru akhirnya di tahun lalu yang pelan-pelan udah mulai unjuk gigi lah ya. Jadi dia udah mulai comeback lah. Jadi ini peluang dia buat menang di Argentina sih gede banget ya. Di luar ya lawan-lawannya sebenarnya dalam internal juga seperti Bagnaia kan rekan timnya. Jago. Terus juga ada Alex Marquez kan tiba-tiba di musim ini unjuk gigi banget kan. Unjuk gigi banget. Padahal tahun lalu kan nggak mau ngalah. Sebenarnya tanda-tanda Alex bakal bagus di musim ini udah terlihat di tes pramusim kan. Iya benar. Pramusim dia unjuk gigi dan berlanjut di race sesungguhnya gitu. Jadi sih saya ngelihat ya masih pembalap-pembalap Ducati sih yang bakal dominan di Argentina. Motor Ducati emang dari 2022 ya. Setelah Quartararo juara bersama Yamaha di tahun 2021 tuh ya performa Ducati gila banget. Semua tuh Ducati semua. Bahkan ada yang bilang ya Bagnaia bisa juara karena emang motornya bagus. Kan? Coba ketika dia di head to head sama Marquez kan langsung kelihatan kualitasnya kemarin di Thailand kan. Iya. Padahal Marquez tuh kan sempat ada yang bilang dia ngalah nih katanya sama Alex karena ada sempat di satu momen motornya Marquez melambat kemudian dibalap sama Alex kan. Padahal kan itu dia cara ngindarin supaya nggak kena penalti karena tekanan bannya sudah terlalu rendah apa tinggi gitu waktu. Akhirnya dia memilih mengalah dan akhirnya ujung-ujungnya disalip lagi adanya. Ya sampai finish tuh unggul 2 detik. 2 detik itu di MotoGP jauh kan. Iya. Sebenarnya ya Marquez kalau dalam kondisi dia nggak cedera sih memang nggak bisa dikalahin ya. Dia bisa. Marquez masih juara lah. Masih juara. Makanya nih bisa dibilang fans Valentino Rossi ketar-ketir juga nih karena kalau Marquez juara di akhir musim ini dia nyamain gelar juara Rossi di kelas Premier sama-sama 7 gelar gitu. Jadi ya kan Marquez sekarang usianya baru 32 tahun ini. Iya.
Masih banyak Rossi waktu itu pensiun di umur 42. Jadi kalau Marquez ya kasarnya masih balapan 5 tahun lagi ya, jadi bisa ngelampauin gelar Valentino Rossi. Benar. Masih banyak kesempatan. Masih ada kesempatan. Hitungan 10 tahun lah 10 tahun, benar-benar. Meskipun kayaknya kalau dilihat sekarang Marquez lebih hati-hati bawa motor ya. Nah, iya ya? Benar ya? Karena dia... Apa perasaan saya aja, maksudnya saya ngeliat kemarin nonton, kayak, nih Marquez kok nggak kayak dulu gitu. Dulu seruntulan banget ya. Benar-benar. Sekarang kayak lebih taktis ya, makanya lebih, kan dia lebih banyak perhitungan lah. Karena kan udah seiring bertambahnya umur juga dia semakin dewasa kan. Karena baru-baru ini juga dia ngasih komentar ke Jorge Martin tuh, yang juara bertahan yang kemarin cedera di tes pramusim, dia bilang ke Martin, jangan terlalu dipaksain, sayangi tubuhmu. Jadi tuh dia kayak ngasih pengalaman dia. Iya, dia belajar kan ya. Di tahun 2020 itu dia sempat setelah jatuh di GP RS tuh, di race pertama MotoGP 2020, dia padahal udah di vonis dokter cedera tangan dan harus istirahat beberapa minggu atau bulan. Cuma dia ngotot langsung balapan untuk di race minggu depan. Cuma karena dia terlalu ngotot itulah akhirnya tangannya kambuh lagi dan ujung-ujungnya absen di sepanjang musim kan. Nah, makanya dari situ kan di tahun 2020 dia absen sepanjang musim, 2021 hampir sepanjang musim juga. Jadi nah itulah dia ngasih nasihat ke Martin yang umurnya masih 25. Jadi jangan sampai kayak dia kalau lo karir mau panjang. Benar. Pertimbangan itu ya. Kuranginlah cedera gitu. Kalau cedera makin sering, otomatis karir juga kansnya peluangnya juga pasti berkurang. Juara juga kecil kan. Kalau kita jatuh kan ya hilang poin kan. Kalau bisa kita main hati-hati mungkin bisa finish posisi 3 atau 4. Ya, tapi paling nggak ada poin ya. Ada poin. Kalau misalnya jatuh ya kita kehilangan poin. Paling bagus cuma dapat 1 kan. Bahkan ada beberapa pembalap tuh kayak di Joan Mir di tahun MotoGP 2020 dan Hayden di tahun 2006 juara MotoGP. Dia nggak mesti sering-sering juara, yang penting bisa finish aja. Akhirnya bisa jadi juara kan, makanya konsisten itulah yang diterapin Marquez sebenarnya di tahun lalu dan di tahun ini ya. Dia berubah ya, skema taktiknya ya. Dewasa lah gitu ya. Iya, udah nggak nafsuan ya. Udah nggak terlalu ngotot daripada nyelakain diri sendiri dan orang lain. Gitu. Om Bur, selain itu katanya juga rame All England nih. Nah. Betul. Tapi jangan kemana-mana Om. Ini kita ngomongin All England nanti di segmen selanjutnya. Tetap di Morning Zone.